Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan dalam kesempatan ini saya dari PAC Ansor Dayakolot membawakan tema yang berjudul etika dalam berpuasa Ramadan. Etika dalam bahasa Arab itu berarti adalah adab. Adab secara umum, secara bahasa itu adalah al-amrul mustahab, yang berarti perkara yang dianggap baik. Namun karena secara bahasa sudah barang tentu belum mencakup terhadap adab yang dimaksudkan di dalam puasa. Adapun secara khusus, secara istilah, adab dalam berpuasa adalah wahwa ma yahtarizu bihi min jami'i anwa'il khata', yang artinya adalah perkara yang dengannya dapat terpelihara segala bentuk macam dari kesalahan atau kehilapan. Sudah barang tentu kesalahan atau kehilapan tersebut karena tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya menukil adab berpuasa dari kitab yang berjudul As-Siyam karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, di mana dalam kitab tersebut setidaknya ada 4 poin tentang adab dalam berpuasa Ramadan, yang mana 2 poin bisa dilakukan siang, bisa juga dilakukan pada malam hari, dan 2 poin lagi itu khusus, ada yang dilakukan malam, ada juga yang dilakukan siang menjelang malam. Adapun 2 poin yang bisa dilakukan malam maupun siang adalah pertama al-ikthar min dzikrillah, yaitu memperbanyak dari zikir kepada Allah. Zikir sebagaimana maklum berarti mengingat, dengan kata lain adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat itu sudah barang tentu di dalam hati. Namun karena hati itu kadang lupa, maka mengingat atau zikir kepada Allah boleh diucapkan dengan lisan supaya hati tetap bisa fokus untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait mengingat Allah, sudah barang tentu tadi dijelaskan bahwa mengingat Allah itu terutama di dalam hati. Terkait mengingat Allah, teringat bahwa di dalam Syarah Kitab Safinah bab saum itu terbagi menjadi 3. Satu ada saum awam, yaitu saum kebanyakan orang. Saum kebanyakan orang adalah saum ketika orang tersebut hanya tidak makan, tidak minum, juga tidak melakukan pembatalan. Kedua ada saum khusus, bukan hanya tidak melakukan pembatalan saum, juga dia menjaga diri dari melakukan maksiat, baik maksiat lisan terutama, atau maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Yang ketiga adalah saum khususul khusus, saum orang yang spesial sekali. Saum khususul khusus adalah selama dia saum bukan hanya tidak melakukan pembatalan, bukan hanya tidak melakukan maksiat, juga dia menjaga diri supaya hatinya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut jika memang sudah bisa kita lakukan, berarti saum kita sudah masuk pada saum khusus, yang selama saum kita bukan hanya terhindar dari melakukan pembatalan, terhindar dari melakukan maksiat, juga terhindar dari mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkait orang yang berzikir kepada Allah pada saum Ramadan, hadis Nabi, "Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lah." Orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah di dalam Ramadan,
maka dia adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yang bisa dilakukan pada malam maupun juga bisa dilakukan pada siang, yaitu al-iksar minas sodaqoh. Artinya adalah memperbanyak sodakoh. Sodakoh di luar Ramadan bagus, tapi yang lebih bagus adalah sodakoh pada Ramadan. Afdol sodakoh, sodakotun fi Ramadan. Apalagi jika sodakoh tersebut ditujukan untuk diberikan kepada orang yang hendak berbuka puasa pada maghrib. Sebagaimana hadis Nabi, faman aftara fihi shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyun qasa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberikan, yang sodakoh dengan tujuan agar orang yang berbuka bisa menikmati apa yang dia sodakohkan, maka baginya puasa sebagaimana puasa orang yang diberi sodakoh tersebut. Nah, kemudian sahabat Nabi berkata, ya Rasul, kami tidak punya makanan minuman yang pantas untuk diberikan kepada orang yang hendak berbuka puasa pada maghrib. Maka Rasul bersabda, yutillah hadas sawab liman fattara shaiman ala tamratin. Allah memberikan pahala yang tadi bukan hanya untuk orang yang memberikan makanan minuman yang layak, tapi untuk orang yang meskipun memberikan tamroh. Tamrotin itu artinya adalah kurma yang baik, bukan tapi jelek tidak, jadi kurma yang biasa-biasa saja. Au syarbati ma'in, atau dia walaupun hanya memberi seteguk minuman. Nah, itu terkait sedekah. Kemudian poin yang ketiga itu khusus dilakukan pada malam hari, terutama pada seperempat malam terakhir yang disebut dengan sahur. Sahur bukan berarti harus makan, harus minum, tapi sahur yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, meskipun hanya sesuap nasi atau meskipun hanya seteguk air. Memang sahur diperbolehkan dari setengah malam ke sini, tapi yang lebih bagus sahur itu diakhirkan sampai dengan seperempat jam sebelum masuk waktu fajar atau waktu subuh, sehingga bahasa di dalam kitab itu sebelum 50 ayat. Nah, keutamaan seseorang apabila dia melakukan sahur adalah tasaharu fa inna fi sahur barakatan. Sebagaimana sabda Nabi, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Di antaranya adalah barokah yang dapat dipetik dari sahur. Selama kita melakukan saum, kita mempunyai tenaga untuk melakukannya. Kemudian berikutnya di poin keempat, yaitu terkait waktu maghrib yang disebut dengan buka. Buka puasa bukan berarti kita harus makan, tapi yang terpenting ada sesuatu yang masuk. Bisa itu berupa makanan ataupun berupa minuman meskipun cuma sedikit. Nah, etikanya ketika kita berbuka itu adalah at-ta'ajjul, artinya adalah menyegerakan jika memang waktu maghrib sudah tiba. Sebagaimana tadi disebutkan, di dalam berbuka pun sama, mempunyai etika. Etika berbuka adalah satu, jika memang ada kurma dengan kurma, jika tidak ada maka dengan seteguk air pun cukup. Nah, setelah kita berbuka, kemudian setelah kita berbuka dalam bahasa kitabnya itu adalah akibal iftar, membaca doa, karena bahasanya akibat setelah, berarti doa ini dibaca setelah kita berbuka puasa. Doanya sebagaimana kita maklum, yaitu Allahumma lakasumtu dan sampai akhir. Mungkin sahabat itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.